Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Putri Findrayani. Saya dari kelas B2, NIM saya F2018-01094. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan obat, di mana poin-poinnya yaitu rancangan obat rasional, pengembangan senyawa penuntun, proses pengembangan obat secara konvensional. Yang pertama ada rancangan obat rasional. Pengertian dari rancangan obat yaitu usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya, atas dasar penalaran yang sistematis dan rasional, dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Rancangan obat sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistematis untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada, dengan tujuan mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang diinginkan dan mengurangi dan menghilangkan efek samping yang ada melalui manipulasi molekul. Tujuan dari rancangan obat yang pertama, rancangan obat pada awalnya mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi. Yang kedua, kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal atau aman digunakan. Yang ketiga, bekerja lebih selektif. Yang keempat, masa kerja yang lebih lama. Yang kelima, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Selanjutnya ada langkah-langkah perancangan obat. Yang pertama, mencari senyawa penuntun atau lead compound, yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang menimbulkan aktivitas biologis, seperti aksi terapeutik, aksi toksik regulasi, fisiologis, hormon, dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, manipulasi molekul, yaitu modifikasi molekul atau modifikasi struktur, yaitu mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya. Yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Yang keempat yaitu hasil analisis regresi ini kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. Peneliti harus sudah yakin bahwa senyawa sejenis yang akan disintesis merupakan pilihan terbaik secara hipotesis. Yang kelima yaitu merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. Yang keenam, merancang aturan dosis yang sesuai. 7. Evaluasi klinik. Evaluasi klinik ini yaitu langkah kelima dan ketujuh, pada umumnya melibatkan bidang disiplin ilmu yang lain seperti farmasetika, farmakologi, biokimia, toksologi, dan kedokteran. Selanjutnya itu ada dua tipe rancangan obat. Yang pertama, rancangan obat berbasis ligan atau Ligand Based Drug Design atau LBDD. Sering disebut sebagai rancangan obat secara tidak langsung, yaitu memilih serangkaian molekul yang telah menunjukkan aktivitas yang baik dan mengikat target biologis yang diinginkan dari data penelitian hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA. Dengan bantuan program komputer dari molekul-molekul tersebut dapat dicari gugus yang bertanggung jawab terhadap aktivitas fagmafor dan gugus-gugus yang dapat menurunkan aktivitas, serta sifat-sifat lipofilik, elektronik, dan sterik atau geometrik dari gugus. Yang kedua, ada rancangan obat berbasis struktur atau Structure Based Drug Design atau SBDD. Atau rancangan obat secara langsung adalah merancang molekul-molekul yang dapat masuk dalam lubang atau cavity pada sisi reseptor dan berinteraksi dengan reseptor biologis secara serasi atau docking. Proses docking tersebut digunakan dengan menggunakan program komputer tertentu. Rancangan ini tergantung pada pengetahuan tentang struktur 3 dimensi dari target biologis yang didapatkan dari studi sinar X atau NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Selanjutnya yaitu untuk merancang dan mengembangkan obat baru, baik yang berasal dari bahan alam maupun hasil sintesis. Sebelum senyawa disintesis diperlukan satu metode untuk memprediksi sifat fisika kimia molekul dan bagaimana gambaran senyawa dalam berinteraksi dengan reseptor. Metode yang sekarang sedang dikembangkan adalah dengan melalui pendekatan permodelan molekul atau molecular modeling.
Permodelan molekuler merupakan suatu cabang ilmu kimia untuk evaluasi sifat-sifat molekul dan struktur menggunakan kimia, komputasi modern, dan grafik molekul dengan teknik visualisasi 3 dimensi atau berdasarkan IUPAC. Yang selanjutnya adalah pengembangan senyawa penuntun. Pengembangan senyawa penuntun yaitu senyawa penuntun yaitu mempunyai sifat yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek samping minimal, tujuan perubahan struktur aktivitas, dan tujuan modulasi farmakokinetik. Tujuan pengembangan senyawa penuntun yaitu pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Pengubahan spektrum aktivitas. 3. Modulasi farmakokinetik. Untuk contoh dari pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek samping minimal yaitu pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin yang berkhasiat sebagai perangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih cepat. Dan masih banyak contoh-contoh lain obat-obat yang dikembangkan. Yang kedua ada pengubahan spektrum aktivitas, yaitu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul. Kemudian dikombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Kemudian memperkecil efek samping obat, kemudian selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Yang ketiga ada modulasi farmakokinetik. Tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan biologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul, yaitu modulasi mengatur hubungan dosis efek, modulasi hubungan waktu kadar, dan modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Yang ketiga ada proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat fisika sebagai berikut, yaitu pertama, pembuatan seri senyawa homolog, mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping, mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada, konversi produk alami, modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dan substituen. Penggunaan prinsip isoterik, memisahkan campuran isomer, pembentukan senyawa kembar, modifikasi molekul secara alami, transformasi mikroba. Pembentukan seri senyawa homolog yaitu suatu seri senyawa homolog dapat dibuat dengan memperpanjang rantai hidrokarbon. Perpanjangan rantai karbon akan mengubah sifat kimia fisika senyawa dan hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Contohnya itu seperti seri homolog ester p-hydroxibenzoat. Mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Contohnya seperti tranilsipromin, senyawa penghambat monoamin oksidasi atau MAO yang berpotensi diubah menjadi amfetamin, senyawa perangsang sistem saraf pusat yang paten dengan aktivitas menghambat MAO 1/5000 dari aktivitas tranilsipromin. Yang selanjutnya mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan fungsi yang ada. Prinsip dari modifikasi struktur adalah mempertahankan gugus farmaka yang ada sehingga modifikasi hanya dilakukan di posisi yang jauh dari gugus farmakor, dan ini pada umumnya berhubungan dengan sifat lipofilik yang akan mempengaruhi proses distribusi senyawa dalam tubuh. Contohnya itu seperti pengembangan turun morfin sebagai analgesik narkotik. Yang keempat ada konversi produk alami. Contohnya itu seperti senyawa artemisinin, senyawa antimalaria baru. Yang kelima, modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dan dari substituen. Yang keenam, penggunaan prinsip isosterik, yang contohnya seperti propanolol, senyawa beta blocker mempunyai gugus ether yang terikat pada cincin aromatik.
7. Memisahkan campuran isomer. Contohnya itu seperti aproxifen berkhasiat analgesik, sedangkan isomer aprofiksen berkhasiat anti batuk. Yang ke-8 yaitu pembentukan senyawa kembar. Contohnya itu seperti kombinasi dari dua molekul obat yang sama, atau kembar identik atau berbeda, atau kembar tidak identik melalui ikatan kovalen. Yang 9 yaitu modifikasi molekul secara alami. 10. Transformasi mikroba. Selanjutnya ada uji klinik. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau uji klinik. Uji pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh komite etik mengikuti deklarasi Helsinki. Uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 4. Fase 1 adalah calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Yang kedua ada fase 2. Calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang ketiga ada fase 3. Fase 3 melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Yang keempat ada fase 4. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah studi fase 4 dievaluasi, masih mungkin obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Sebagai contoh, cerivastatin, suatu obat anti-hiperkolesterolemia yang dapat merusak ginjal. Entrofiorm atau glikoinol, suatu obat anti-disentri amuba yang pada orang Jepang menyebabkan kelumpuhan pada otot mata atau smondisiasis. Mungkin itu saja pemaparan dari materi pengembangan obat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.